Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah berkah sehat buat kita semua. Kita kumpul lagi di acara apa Kang Gigin? Kopdar. Kopdar. Masya Allah. Musaji Kopdar. Apa dulu kopdar? Kongko perkara dunia akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya gitu. Apa kita sharing hari ini dengan judul, ingat nggak judulnya? Iya dong. Apa? Rezeki yang terlockdown. Masya Allah. Aduh. Jadi Rezeki nggak yang cuma terlockdown. orang-orang aja ya Iya yang ya. terlockdown ya. Jadi situasinya kan begini ya, Kang Igen. Di masa transisi nih sekarang. Tapi kita kenalan dulu deh ya. Boleh, Sebelum boleh. cerita-cerita kita kenalan dulu gitu kan. Boleh. Ini Ivan Fillah Uma mungkin sudah pada kenal beliau, Ustadz Riri Ridwan. Biasa live juga di Uma, tapi belum banyak yang tahu bahwa Kang Riri ini juga adalah bagian dari Musaji. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita sama-sama ya di Iya, Musaji. kita Masya sama-sama Allah. belajar di sini, Jadi Masya udah di Allah. mana-mana juga nih Ustadz Riri nih, Masya Allah. Jadi di Musaji juga kebetulan juga pengajar di kita juga Ya. sebagai guru kita juga, Masya Allah. Ada kelas tahsin juga ya. Ada kelas Ustadz Riri. tahsin juga, Masya Allah. Wah, luar biasa ini, berkah banget nih Musaji nih, Ya, ini bohong semua ini. Ini guru-guru saya semua. Masya Allah. luar biasa. Ya jadi gini ya, Kang Gigin, Kang Riri, alhamdulillah nih di masa transisi ini sudah mulai banyak pertokoan atau bidang-bidang usaha yang sudah mulai bisa beraktivitas kembali, Alhamdulillah. gitu kan ya. Tapi banyak juga yang belum bisa beraktivitas. Contohnya teman-teman kita musisi belum ada event ya kan, Betul. gitu kan, masih terbatas event gitu istilahnya. Terus mungkin yang punya usaha travel, tour and travel juga kan belum bisa kembali beraktivitas lagi seperti Betul. biasa gitu kan. Nah juga banyak pekerja-pekerja yang di rumah kan, Mm-mm, dan sampai sekarang belum ada kejelasan bener. Betul. ya gitu kan, kayak gitu. Nah apakah rezekinya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu juga terlockdown? Ini nih, Jadi di ini situ seru juga nih. apa ya, gitu kan. Iya. Nah Apakah karena corona berhenti semuanya? Rezeki juga ikutan berhenti. Nah, ini bahasan yang Nah, sangat kita mau menarik ngobrol hari ini sharing ya. pokoknya ya, yang Betul. intinya adalah membantu menguatkan dari sisi keimanan Hmm. saudara-saudara Masya kita ya, Allah. Betul, Kang. yang lagi berjuang dengan ini. Nah, mungkin yang pertama kali kita mau tanyakan sama Kang Riri adalah apa sih konsep rezeki itu? Iya. Apakah betul rezeki kita di lockdown gitu? Betul, Gini. karena terus terang aja bagi saya juga nih, rezeki itu terbesit hanya penghasilan saja Iya, gitu. benar, Nah, benar, ini yang Betul. harus apa sih rezeki? Apa sih rezeki Nah, kita itu mau sebenarnya? tahu nih hari ini Kita nih. kupas hari Gitu ini. ya, kita kupas Ya, hari ini ya. Tafadhol, Kang Ustadz Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman sahabat warahmatullahi. Ummah dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Saya yakin semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masih diberikan kesehatannya kita, bisa berkumpul kembali, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita semua masih bisa sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu nggak pernah lepas dari nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Dan juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjut pertanyaan rekan-rekan dari Musaji, guru-guru saya di Musaji Masya ini Allah. Kapan ya jadi guru? tentang apa sih rezeki itu sebenarnya. Nah, insya Allah kita akan bahas sedikitnya. Ini saya bukan maksud mau mengajari atau mau menggurui, bukan, hanya ingin sharing aja. Kalau bisa teman-teman ada yang bisa menambahkan silakan. Cuma masalah rezeki yang kami bahas ini adalah
Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang pada akhirnya bermanfaat untuk hidup kita. Secara generalnya gitu. Dan menurut ulama, rezeki ini dibagi dua sebenarnya. Ada rezeki yang secara umum, ada rezeki secara khusus. Nah, secara umum ini yang menyangkut dengan badan kita. Yang menyangkut dengan badan kita seluruhnya. Entah itu harta, entah itu teman, entah itu makanan, kesehatan, dan lain-lain. Itu semua rezeki. Jadi, rezeki itu nggak melulu harta. Harta adalah bagian terkecil dari rezeki. Jadi hanya bagian terkecil aja. Bagian Masya terkecil. Sekarang gini, kayak kita punya handphone resolusi yang paling baru, yang paling keren. Kita foto pemandangan. Wah, kerennya handphone ini bagus. Yang bagusnya apa? Bukan handphonenya, bro. Mata kita yang dikasih sama Allah keren banget. Masya Allah. Coba kalau misalkan mau handphone, mau kelas yang paling baru tahun 2020 keluar, mata kita nggak ngeliat, kita nggak akan bisa ngerasain nikmat itu. Ya, betul. Sekarang kita Masya Allah. makanan semahal-mahalnya makanan di restoran mana yang paling mahal kita samperin deh. Ini makanan restoran enak banget. Yang hebat bukan chefnya, bro. Lidah kitanya yang hebat. Nah, ini rezeki yang Allah kasih. Bayangin kalau kita nggak dikasih indera perasa kayak gitu, mau makanan 1 juta, mau 5 juta, sekali makan, sekali lahap habis. Kalau kita nggak punya rasa dari Allah yang Allah kasih kepada kita, Oh, kita kita makan nggak, penyedap juga ya. iya nggak bisa mau Masya makan Allah. mecin sekilo juga nggak akan Masya ngerasa, bro. Betul. Gitu. Jadi itu semua rezeki yang Allah kasih kepada kita tuh lebih-lebih dari apapun. Mau handphone yang nilainya 25 juta itu nggak kalah dengan mata kita. Mata kita tuh lebih keren dari itu. Yang Allah kasih itu lebih keren dari apapun. Sekarang kita bisa ngelihat keindahan alam, bisa nih orang suaranya bagus banget ya, nyanyi kayaknya enak banget. Yang keren bukan orangnya, tapi suara yang Allah kasih, anugerahnya itu rezeki itu buat Masya dia tuh. Itu yang keren. Nah, ini yang orang-orang belum paham bahwa nggak melulu rezeki itu dari uang. Bukan. Teman kita datang silaturahmi itu rezeki. Kesehatan kita itu rezeki. Kita masih punya keluarga itu rezeki. Oke, keluarga udah nggak ada, teman-teman kita itu rezeki. Banyak banget yang berhubungan dengan entah itu makanan atau apapun. Ada sebagian orang bisa makan enak, sebagian kita cuma makan nasi doang, beras doang. Ya itu rezekinya kita. Itu rezeki. Itu seluas itu rezeki itu. Jadi nggak sesempit apa yang kita pikir bahwa kita nggak punya uang berarti kita nggak ada rezeki gitu. Salah Iya, banget. sehat ya, Nah, gitu. Masya Allah. Itu rezeki yang benar ya. Percuma kita mau punya uang berapa miliar pun kalau kitanya nggak bisa berbuat apa-apa, Benar. ya kan? Terlalu murah, bro. Iya. Kalau misalkan nikmat itu kita ambil, mata kita ambil, orang sampai ke rumah sakit mau di Singapura mau di Amerika buat ngebenerin matanya sampai ngeluarin miliaran rupiah gitu. Betul. Jadi harta tuh nggak ada artinya kalau satu nikmat Allah cabut aja, udah kelar kita. Nah, ini rezeki. nih sempit banget ternyata kita nih, Masya Allah. Insya Allah ya, terbuka nih. Jadi Gimana Kang Gigin? harta tuh hanya bagian kecil saja ternyata ya, Masya Allah. Bagian kecil dari rezeki yang Allah kasih. Ini nih nggak pintar bersyukur kita Masih nih, banyak. Masya Allah. Itu yang pertama ya, rezeki secara umum. Nah, yang kedua rezeki secara khusus. Nah, yang secara umum ini rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Nggak peduli itu kafir, Nasrani, atau Buddha, atau Hindu, atau Muslim, atau yang lain-lainnya, Allah kasih. Bahkan orang yang nggak percaya sama Allah pun Allah kasih. Masya Allah. Buktinya apa? Mereka masih bisa bernapas sampai sekarang. Oh. Mereka masih bisa ketemu nasi sampai sekarang. Betul. Mereka masih bisa ketemu makanan sampai sekarang. Itu Allah rata. Makanya kalau misalkan kita berpandangan bahwa rezeki adalah segalanya, uang adalah segalanya, orang kafir juga dapat. Oh. Nasi apa segalanya, orang kafir juga dapat. Tapi ada Kadang rezeki. dapatnya lebih banyak lagi. Iya, jatahnya Itu disegerakan. sih yang bikin iri kan. Iya itu, maksudnya rezeki itu luas banget. Aduh. Jadi ada rezeki yang secara umum yang Allah kasih, yang itu dimana semua makhluknya dapat. Ada rezeki khusus. Nah ini yang sebenarnya yang rezeki yang hakiki, yang harusnya kita ambil, yaitu apa? Rezeki yang berupa hal yang bisa meneguhkan iman kita. Yang paling mahal itu adalah ilmu agama yang bisa Masya Allah, nyelamatin kita di dunia dan di akhirat. Masya Itu Allah. nggak semua orang dapat, hanya orang-orang mukmin. Orang mukmin adalah orang-orang yang percaya sama kebesaran-kebesaran Allah gitu. Ya berupa ilmu. Nah, ini yang paling hakiki sebenarnya. Sekarang gini bayangin, kalau misalkan antum semua punya Mercy S-Class, gimana nggak nyamannya? Nyaman banget. Wah, duduk udah kayak Big Boss. Pasti. Kayaknya pengen Limousine. tidurnya di Kayaknya mobil. Kalau saya lagi di dalam itu, Kang Riri, Kang Firhan gitu.
Siapa ya? Gak kenal. Siapa ya? Kenal ya? Saking nikmatnya. Masya Gitu. Allah. Masya Allah. Sekarang gini, Waduh. nikmatnya S kelas itu luar biasa banget. Udah kayak kita udah nggak kerasa kena lubang dikit nggak kerasa, nikmat banget. Tapi bayangin ketika kita naik S kelas, terus ada yang telepon dari rumah, misalkan ke Kang Gigin, Pak, anak kita kecelakaan, nauzubillahi min dzalik. Rasanya apa? Itu nikmatnya S kelas nggak akan bisa ngebayar itu semua. Berarti nikmat yang hartawi itu bukan nikmat yang hakiki sebenarnya. Bukan hakiki. Jadi nikmatnya S kelas tuh nggak bisa ngebayar itu semua. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai. Cuman akhirnya bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita sangka itu adalah yang terbaik, ternyata bukan. Karena pengetahuan agama adalah sebenarnya rezeki yang paling luar biasa yang Allah bisa kasih ke kita gitu. Yang paling hakiki. Betul. Karena memang mindset kita saat ini rezeki itu memang terpatoknya hanya harta. Iya. Ya kebanyakan begitu. Makanya kita kasih judul ini juga karena banyak yang mengeluh. Karena hanya itu gitu. Rezeki dalam hal harta terutama. Karena memang pandemi ini juga mempengaruhi semuanya dari sisi ekonomi apalagi gitu. Iya. Terutama saudara-saudara kita di luar sana juga Bener. yang saat ini juga kesulitan. Kemudian banyaklah dampaknya ya yang sangat merugikan bagi kita semuanya gitu. Tapi kan dalam hal ini juga kita perlu penguatan nih dari sisi keimanan gitu. Nah, bagaimana ketidakjelasan teman-teman saat ini akan keyakinan itu, Iya, nah iya. itu kita yang harus kita perkuatkan. Kita juga harus kasih ke teman-teman atau saudara-saudara muslim kita di luar sana gitu. Kalau pertanyaannya ini apakah rezeki ini lagi lockdown sama Allah? Nah, ini Gitu. Rezeki dalam artian materi ya? Betul. gini teman-teman, perlu ada yang dirubah mindsetnya sebenarnya. Perlu ada yang dirubah bahwa kalau kita melihat dari kacamata manusia, memang segala peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi, entah itu kepada diri kita, entah itu keluarga kita di rumah, entah itu di kampung kita, entah itu di negeri kita ngelihat, jangankan ini, musibah tuh nggak pernah berhenti nimpa kita, bro. Seolah-olah ini musibah kok terus menerus kita hadapin. Kenapa? Karena memang kita lagi hidup di negeri bala. Kita memang sedang hidup di negeri bala. Yang Allah bilang, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Kami pasti akan menguji kalian, pasti. Pasti kata Allah. Menguji kalian dengan apa? Khauf, dengan rasa ketakutan, takut. Besok makan gak ya gue ya? Takut, gundah, gelisah. Ini besok bayar ini gimana, itu gimana. Rasa takut aja memang Allah bakal kasih. Dan itu udah pasti janji Allah. Walju, rasa lapar. Kalau rasa lapar punya uang udah pasti nggak akan lapar. Karena rasa lapar ini udah pasti nggak punya uang. Nggak kebeli. Nah gimana dia dengan keadaan lapar ini? Apa dia harus ngegadein iman dia? Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi banyak. Iya. Banyak. Gadeannya di mana, Kang? Di Pegadaian. Ya. Gadein imannya kemana tuh? Misalnya ada beberapa kan yang kita juga pernah dengar dari agama sebelah yang banyak masuk ke kampung-kampung miskin untuk Nah itu kita bantu, kasih segala macam tapi dengan satu syarat masuk agama. pindah agama. Nah, Sanggup nggak kita ngadepin kayak gitu? Masya Allah. Iya Hanya kan? dinilai sembako loh. Allahu Akbar. Khauf walju, wanaksim ke segala kekurangan. Kekurangan apa? Ya harta. Kita bingung, kita sekarang nggak punya uang. Itu relevan banget dengan keadaan sekarang sebenarnya. Terus kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, artinya buah-buahan di sini mewakili makanan. Makanan kita nggak punya. Dan kekurangan kerabat. Akhirnya apa, kita ngerasa sendirian ya sekarang, di rumah sendirian, teman nggak ada, jadinya kebingungan. Kita mau ngapain dengan keadaan ini? Makanya kalau kita paham, kita orang yang beriman, kita bakal tahu bahwa ini adalah sunatullah yang memang Allah janjikan keadaannya. Dan dalam surat Al-Fat ayat 23, Allah berjanji bahwa kalian gak akan pernah mendapati sunatullah itu berubah.
Ini janji Allah. Apa yang udah Allah tetapkan itu nggak akan pernah berubah sama sekali. Termasuk dengan ujian-ujiannya, bahwa Allah janji setiap detiknya kita akan dikasih ujian berupa, ya pertama itu, berupa ketakutan, berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan kerabat, kekurangan makanan. Ini bicara kekurangan jadi ada ini nih. Jadi baru ingat kan kemarin ini sempat ada situasi ya, Mm-mm. Kang Riri. Keadaan di mana hampir semua orang lah ya terdampak ekonomi. Mm. Masya Allah ya, hampir semua orang terdampak ekonomi. Susah gitu istilahnya. Nah, eh, tapi masih ada beberapa orang yang tergerak untuk mengumpulkan donasi dan menyalurkan donasi. Betul. Gitu. Tapi ada tapinya lagi. Nggak sedikit juga yang ya jangankan buat donasi Mengeluh gitu. ya. Iya gitu loh. Pernah gitu nggak ini ya bro, jangankan buat donasi, gue hidup mau makan sehari-hari aja bingung. Iya. Seolah-olah kayak banyak orang tuh jadi ngerasa lebih layak menerima bantuan daripada memberi bantuan Iya, gitu loh istilahnya iya, kan kayak iya. begitu. Kayak gitu. Nah, tapi juga kita juga melihat ada orang yang dalam keadaan sempit. Dia berani investasikan itu. Dia berani untuk sedekah. Iya. Ini Jadi hal ada dua hal yang dua hal yang bertolak betul. belakang nih Iya, kan iya, gitu iya. istilahnya. Iya. Ada yang iya tahu karena ini dampak ekonomi ini merata loh. Hampir semua orang Benar. terdampak gitu istilahnya. Tapi masih tergerak untuk melakukan donasi gitu. Iya, iya. Ini perbedaan mindset ini luar biasa banget. Ini terjadi banget ya di tengah-tengah kita sekarang. Ini perbedaan mindset. Sebagian orang menganggap bahwa musibah ini adalah musibah besar. Sebagian orang menganggap bahwa ini adalah musibah besar. Bahkan ada sebagian, kasihan si fulan motornya hilang. Kasihan si fulan ibunya meninggal. Kasihan si fulan anaknya meninggal. Kasihan si fulan rumahnya kebakar. Ya kita kasihan memang. Kasihan si fulan nggak bisa makan, dia kasihan. Betul. Bahwa kita menganggap itu sebagian adalah musibah besar. Padahal ada musibah yang lebih besar lagi dari ini. Ada musibah yang lebih besar dari gempa bumi. Ada yang musibah lebih dahsyat lagi dari tsunami. Musibah apa yang coba? Musibah agama kita. Oh, Sebagian orang sekarang ninggalin sholat subuh. itu musibah ya, Masya Allah. Itu musibah banget. Sekarang gini, kita lagi ngeributin hal-hal kecil, bagian terkecil dari dunia. Sekarang kalau kita bilang Allah sayang nggak sama kita, sayang banget. Kalau kita peka, kita beriman, Allah tuh sayang banget. Kenapa? Kalau kita peka, kita nggak akan pernah ninggalin 2 rakaat sebelum subuh. Karena kita tahu rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Dunia Lebih baik bukan dunia dan sisinya, lebih baik dari dunia sisa. Itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Kita Masya hilangin Allah. gitu aja, kita ngambilin hal-hal yang kecil. Masya Allah, Masya Allah. Ini kekeliruan mindset, Kang. equal aja tidak ya, bahkan lebih Iya, baik ya. iya. Masya Allah. Sekarang gini, Indonesia dikasih aja itu bagian terkecil. Sekarang kita lagi ngeributin yang di Jawa lebih kecil lagi, Betul. Bogor kecil lagi, bagian Masya kecamatan. Kita ngeributin hal-hal yang gitu. Sementara yang Sekarang besar kita lepasin. Ributnya bukan cuma itu Kang Riri. Iya. Dana bantuan belum cair juga ribut. Masya Iya. Allah. Luar biasa. Sekarang gimana kita nggak bisa makan, bro? Masya Allah, Belajar Masya sirah Allah, nabawiyah Masya Allah. deh. Nabi aja nggak makan perang 3 hari waktu perang Khandaq, ngegali parit 3 hari Nabi nggak makan. Mereka tabah, mereka tahu mereka kelaparan, ngadu sama Nabi, kita kelaparan. Nabi sendiri apa? Ketika sahabat bilang, ini kita udah ngikat batu 2, Nabi senyum aja, buka perutnya, Lebih batunya banyak. 3. Lebih banyak. Lebih banyak, Masya Allah. Nabi juga Betul. kelaparan gitu. Betul. Sekarang kita, zaman sekarang, gampang nggak kita kelaparan nyari makan? Ngetok tetangga deh, Betul, betul. minta makan, gampang, masih bisa, insya Allah. Zaman Nabi enggak, maksudnya kita belajar orang-orang terdahulu gimana mereka mempertahankan iman mereka dengan rasa lapar, mereka nggak ngegadaikan iman mereka Masya gitu. Allah. Nah, gini juga nih, Kang Ustadz, kan karena memang mindset terutama saya juga masih seperti itu gitu, dan kita juga perlu berikan ilmu ini ke saudara-saudara Muslim kita di luar sana. Jadi bahwa rezeki itu dalam mindset kita saat ini, rezeki itu musibah itu berupa hanya dengan penderitaan saja. Iya. Padahal seperti yang tadi Ustadz Riri bilang atau Ustadz Riri sampaikan bahwa ujian itu, musibah terbesar itu adalah justru di agama kita. Iya.
di kebunnya pada saat itu, dan kemudian ada seekor burung yang mondar-mandir karena kebunnya sangat lebat penuh dengan pepohonan dan lain-lain. Kemudian ketika menunaikan sholat, Abu Talha ini dia tidak konsentrasi dan hilang kekhusyuannya karena seekor burung. Nah pada saat itu yang luar biasa, akhirnya dia mengadu kepada Nabi. Bukan untuk bertanya, tapi untuk menyatakan kebunku telah menjadi musibah bagiku. Jadi karena hilang kekhusyuan dalam sholat itu, Sayyidina Abu Talha bilang bahwa itu adalah bagian dari musibah, sehingga dia lupa jumlah rokaatnya pada saat itu. Ini kita musibah hanya, Masya Allah. Gimana orang sekarang ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, itu kekeliruan orang. Kalau kita memang sekarang kita mau bicara dari kacamata agama, yuk kita bicara kacamata agama. Artinya kita perlu rubah mindset kita mulai dari sekarang. Jangan menganggap bahwa rezeki itu hanya dari uang. Ini nggak dikasih uang, oh lo lagi nggak sayang. Enggak. Kalau gitu kita termasuk orang yang dikatakan dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 bahwa ketika kita banyak rezeki, bilang oh Allah lagi sayang sama kita. Ketika kita lagi seret rezekinya, oh Allah lagi murka sama kita. Padahal ayat 16 Allah bilang Allah. Enggak, bukan gitu konsep sayang Allah. Al-Quran, wa ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah artinya ujian, bukan fitnah orang Indonesia ya, beda. Orang Indonesia kan fitnah, dibilang fitnah itu kita dituduh melakukan hal yang nggak kita lakukan. Padahal bukan. Artinya Allah sendiri bilang bahwa harta itu bukan nikmat. Harta itu adalah fitnah, kata Allah. Ujian buat kita dan anak-anak kita pun, anak-anak pun buat kita adalah ujian. Harta bisa bikin kita masuk surga, bisa bikin kita masuk neraka. Anak-anak pun kita sama. Kalau kita bisa ngedidiknya, insya Allah bisa jadi ahli surga. Kalau kita salah ngedidik, malah ngejeblosin kita ke neraka. Nggak jaminan. Karena ini harta, kemudian anak istri kan hakikatnya adalah sebuah titipan. Nah ini dah ketika seseorang dititipkan atau diamanahkan kan diuji kita justrunya. Kita menjalankan amanah dengan baik atau tidak ya. Benar. Masya Allah. Nah, terus yang jadi pasti berkaitan dengan yang tadi. Dalam keadaan sempit. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi gini, yang pasti itu akan mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Kalau sedekah itu bukan dari segi jumlahnya. Kalau misalkan dari segi jumlah, orang-orang kaya bisa menang dong. Oh iya, harusnya. betul. Mereka yang punya uang 100. Cuma 10 juta, 0,0 sekian persennya. Betul. Dan itu beda bandingannya. Di mata Allah tuh beda. Jadi yang Allah nilai itu bukan jumlahnya, tapi effortnya kita ngebelain Allah tuh gimana gitu. Jadi lagi-lagi karena Allah. Karena Allah, bukan karena jumlahnya. 10 juta karena Allah dengan 10.000 karena Allah juga tetap sama ya. Iya. Jadi yang kita pikir, orang-orang kita bahwa berpikir, wah dia pasti menang dah, sedekahnya banyak 10 juta. Belum tentu. Elah dah, kita Elah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apa nih, kiriman apa nih? Wah. Masya Allah. Bakso balungan. Makan di rumah aja. Waduh, ini bakso balungan enak banget, saya udah coba. Ini buat teman-teman kalau mau Di follow. ini di follow, di order, tahu enak banget. rasanya. Nih, Instagramnya kita sebutin dulu.
Bakso Balungan Bogor. Wah, masya Allah, masya Ini Allah. biasanya kalau kita beres live juga pasti Haus, kita makan ini nanti. ini makanan wajib ini. Nanti kita setelah makan selesai. ini nanti. Gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Nih sedikit ngomong-ngomong sedekah. Boleh kali ya? Boleh dong. Insya Allah nih, Kang Riri seperti yang kita udah tahu Betul. semua juga ya gitu. Insya Allah Musaji mau bikin studio untuk podcast Live Uma ini. Masya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah dibantu juga sama Kang Ian dari Uma juga. Alhamdulillah untuk persiapan studionya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berdonasi untuk studio podcast Live Musaji di Uma, boleh nanti bisa dicek di postingan Musaji di Uma. Kita akan berikan keterangan lengkapnya, atau juga di Instagram Musaji, yaitu musaji.ukhwah. Itu bisa dicek di situ nanti ya, Kang Gigin. Boleh. Wah, ini buat teman-teman ini peluang yang luar biasa loh, wallahi. Masya Allah, Masya Allah. Karena ada hadis, barang siapa yang menunjukkan ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi orang yang melakukannya Masya kebaikan. Jadi sekarang gini, Oh, Akbar. Anda berdonasi, dengan berdonasinya Anda sadar emang dosa dengan pahala itu nggak ada harumnya, nggak ada baunya gitu. Memang kita ngerasa emang apa sih dampaknya, jangan dipikirin sekarang, dipikirin nanti deh pas kita udah Nah, bangun dari Ini ada satu lagi nih mengenai sedekah nih. Ada waktu itu juga saya diskusi dengan rekan-rekan gitu. Memang dengan kondisi saat ini dia dirumahkan, sangat terdampak Ya. karena pandemi ini dia dirumahkan. Tapi yang membuat saya terharu itu dan menyentuh hati sekali bahwa ternyata dia tetap mau membantu. Mereka juga kan butuh stok makanan selama Akang tidak bekerja gitu. Saya masih bisa mengurangi jatah saya karena dalam rezeki saya itu ada juga hak orang lain. Dan ini saya investasi, dia bilang, sampai saya yakin itu Kang. Investasi bagaimana? Masya Allah, investasi. Saya berikan ke orang yang membutuhkan, Allah akan balikin dengan yang berlipat-lipat. Nah, itu keyakinan itu yang perlu kita tanamkan di hati-hati kita Iya, nih. Betul. benar-benar itu. Karena segala sesuatu yang kita tanamkan itu akan berbuah lebih banyak dari apa yang kita tanam. Jadi kita nggak usah khawatir, karena memang untuk sekarang memang nggak ada dampaknya. Karena itu memang dampaknya bukan buat di dunia, memang ditabung buat di akhirat nanti. Iya. Kita harus khawatir ketika kita dapat kenikmatan banyak di dunia, apa Allah lagi ngabisin nikmat kita di sini nih? Iya, Nah, itu justru kalau pertanyaan yang, sebenarnya. kalau yang paham jadi begitu ya. Hmm. Ya Allah, jangan dihabisin di dunia dong. Iya, Sisain benar. aja. Takut Nabi Muhammad. Masya Allah. Sekarang nggak ada yang berdoa. Saya yakin orang-orang sekarang nggak ada yang sanggup berdoa kayak Nabi Muhammad. Miskinkanlah aku dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Masya Itu Allah. ngeri. Tapi buat Nabi ya itu. Itu doa yang saya hindarin. Sahabat Uma, ini doa yang mungkin sampai saat ini juga belum bisa saya Iya. amalkan ini nih. Ini Salah doa satu sunnah doa yang hampir mungkin Hampir ya, tidak jarang. semua, pasti ada, wallahu alam pasti ada, tapi hampir kayaknya susah. Kayaknya susah ya. Nemu orang yang seperti itu ya. Gitu. Masya Allah, ini Masya ada Allah, lagi gini nih. apa Masya ini? Allah. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Ini sangat berkah sekali ini. Masya Allah. Ini Masya Allah. dari Mbak Dea, suaranya hilang-hilang katanya. Mudah-mudahan masih ini ya Oh, dengar. Terus ada dari apa ini? Eka Pratama, sorry IG baksonya apa nggak kelihatan tulisannya. Oh. Nah, @baksobalungan.bogor. nah ini Kang Denny udah ngebahas nih, bakso Balungan Bogor. Masya Allah. Masya Allah, ini pokoknya semua yang sudah Ini sedekah juga ke Ini kita nih sedekah Masya juga, Allah. Ini sedekah juga nih, Masya Aduh. Allah. Masya Allah ini. Kita tadinya lagi lemes apa, terus tiba-tiba makan, terus energi kita bagus lagi. Bagus lagi. Terus membawa dampak kepada orang-orang yang ngedenger. Wah, ini dapat beres kita luar live, biasa. kita makan bakso, minumnya air kelapa. Aduh, Masya Allah. bakso Balungan dan AR. Nikmat ini.
Barangkali ada yang mau kirim puding lagi. kelapa. Masya Allah. Ada yang mau kirim Buat lagi. teman-teman bener deh, jangan ragu untuk sodako, bener. Masya Allah. Sodako tuh penolong kita di akhirat nanti. Udah Masya nggak Allah. ragu deh. Allah bakal ngebangkitin walaupun kebaikan kita sebesar biji zarroh itu bakal diperhitungkan nanti. Masya Allah. Apalagi sodako kayak gini, masya Allah. Memang di rekan di luar sana saya sering berdiskusi dengan teman-teman dan alhamdulillah ketika berdiskusi itu selalu dapat ilmu. Hmm. Ketika ada rekan juga yang saya tanya, padahal dari sisi dari sisi pekerjaan memang saat ini juga mereka sangat terdampak nih teman-teman saya ini gitu. Tapi dengan keyakinan yang tinggi yang tadi bilang saya investasi kok ke Allah gitu. Nanti Allah akan ganti dengan berkali lipatnya. Terus kemudian juga kamu kenapa mau membantu orang lain gitu? Kan nanti rezekimu juga berkurang, hartamu juga berkurang katanya. Ngapain bingung sih katanya gitu. Ngapain khawatir sih? Toh rezeki juga sudah ditetapkan, tidak akan pernah tertukar Benar, satu sama lain gitu. benar. Dan Allah akan melipat gandakan ketika Betul. kita bisa mensyukuri nikmat. Betul. Nah ini terkadang kita memang tidak pintar mensyukuri. Hmm. Jadi ketika tidak dapat uang juga kita tidak bersyukur, padahal sehat harganya sangat mahal. Iya, Itu terutama tadi juga kepahaman dalam agama yang Allah kasih itu rezeki yang sangat luar biasa. itu. Nah jadi sahabat Uma, kita juga jangan mempersempit kebesaran Allah. Allah sangat besar, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya, Allah maha pemberi rizki. Jadi kuatkan keimanan kita, kuatkan keyakinan kita Benar. bahwa rezeki sudah Allah tetapkan, tidak akan pernah tertukar. Bahkan ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwa andai rezeki seperti maut, nih rezeki seperti maut nih. Seperti maut. Rezeki sudah ditetapkan, maut sudah ditetapkan. Nah, ketika ada seorang hamba yang berkeinginan untuk lari dari kematian, tetap akan dikejar oleh kematian Kemanapun tersebut. kematian akan menemukan. Begitu juga dengan rezeki. Begitu ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Benar. Jadi Jadi rezeki tetap mengejar mau kemanapun kita pergi, karena memang sudah Masya ditetapkan Allah, untuk kita. Masya Allah. Masya Itu. Iya. aduh, sedikit ngambil solusi kali ya. Saya mencoba merangkum dari semua obrolan tadi. Buat teman-teman yang saat ini masih merasa berat, susah, apapun itu, jangan khawatir karena kalau kita yakin bahwa keadaan ini, situasi saat ini adalah ketetapan dari Allah, maka ini sudah pasti insya Allah ini yang terbaik. Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah berkata, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah pasti akan mengganti dengan memberikan sesuatu sebagai pengganti yang jauh lebih baik. Masya Allah. Jadi kalau kita sabar, ikhlas, Artinya dan yakin, husnuzon terus aja. Betul, Gitu. ya. Karena Allah maha baik. karena Allah aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah kan, Masya Allah. Waduh, kalau saya berprasangka buruk berarti Oh, iya. waduh, jangan dong ya, Masya Aduh, Allah. kayaknya. Jadi itu mah. Ya, jadi kita mesti pahamin teman-teman semua bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alamin itu nggak pernah lepas dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan ketika Allah cinta sama kita, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah pasti bakal nguji dia, bakal diuji. Faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho diuji oleh Allah, maka Allah pun akan ridho. Faman sakhita falahus sakhot. Siapa yang marah-marah, maka Allah pun akan marah-marah. Masya Allah. Pasti Allah bakal murka sama dia. Karena dari setiap apa yang Allah kasih kepada kita, sebenarnya Allah cuma pengen satu ngambil. Apa? Pahala sabar kita. Pahala sabar yang pengen diambil itu. Karena apa? Gini, ada konsep yang diajarin Nabi. Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu ajaib. Dalam kesehariannya 24 jam itu baik semua. Nah, buat orang kita yang nggak tahu pasti baiknya di mana, orang tuh bisa darah ya, nak, gitu. Tapi Nabi bilang bahwa mukmin itu 24 jam kesehariannya itu baik banget. Kenapa? Ketika dia diberikan kenikmatan, maka orang mukmin, orang beriman akan bersyukur.
dan syukurnya itu menjadi ibadah. Masya Allah. Dan ketika orang mukmin dikasih musibah, maka dia akan bersabar dan Masya Allah. sabarnya pun jadi ibadah. Jadi nggak ada celah untuk kejelekan sama sekali. Padahal semuanya adalah slot pahala ya. Slot pahala Masya Allah Allah. ngasih. Karena gini, Allah pengen semua dari ujian tuh pengen dapatnya sabar, karena sabar tuh nggak pernah didefinisikan bakal dapat apa, itu luas banget. Syekh Al-Utsaimin sendiri bilang bahwa itu sabar tuh nggak ada ukurannya, mizan tuh nggak bisa nimbang saking gedenya. Masya Allah. Disebutkan aja di Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, fasbir, tapi nggak pernah dapat apa. Karena satu-satunya cara Allah buat ngebayar orang yang sabar adalah jannah. Salah satu-satunya alat buat ngebayar kesabaran orang adalah jannah. Dan kesabaran itu nggak akan pernah datang dari kenikmatan, bro. Oh, Kesabaran Allah itu Akbar. akan datang dari Ujian. ujian. Nih teman-teman rumah nih, Masya Allah nih Makanya luar biasa. Kang Gigin dan semua Ikhwanifillah stop mengatakan sabar itu ada batas. Gak ada. Berarti rezeki tidak terlockdown ya. Sudah terlockdown dong. Tidak terlockdown. Masih bisa bernafas rezeki, Oh, Masya Allah. masih bisa melihat rezeki, masih Masya bisa Allah. mendengar rezeki, Bangun masih subuh 2 rakaat sebelum subuh itu yang lebih Itu lebih rezeki lagi ya, luar Masya biasa Allah. lagi itu. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau bilang Allah ngeberhenti rezeki kita, enggak, itu cuma orang-orang yang nggak beriman yang kayak gitu. Enggak, tapi mungkin ya. Payment istilahnya ya gitu. Payment dari Allah buat kita untuk muslim itu kan bukan cuma di dunia. Tapi Benar. banyak yang salah mengartikan. betul. Gitu loh istilahnya. Karena begini, misalnya kita pasti pernah melihat kasus misalnya gini. Ada satu orang yang dari segi agama Masya Allah sholat tidak pernah ditinggal, sabar, tapi keadaannya miskin. Secara ekonomi gitu ya, Betul. secara ekonomi sulit. Cara zohirnya mereka Secara- kayak gitu. Secara zahir ya. Susah banget sulit. ya. Gitu istilahnya. Mana katanya kalau yang amalnya baik bakal Allah kasih kebaikan, gitu benar. kan istilahnya. Nggak paham. Karena pandangannya adalah dunia. Iya. Gitu. Ketika orang kalau buat saya pribadi sih gini, ketika orang itu tidak mendapatkan satupun nilai satupun apa misalnya gini ya, yang baik menurut duniawi gitu istilahnya, Allah akan melipat-lipat gandakan nanti di jannah. benar. Padahal berarti dengan begitu kita sudah membuat rekening ya di akhirat ya. Benar. Ketika kita diuji dengan hal ini, dengan pandemi ini, dengan sisi ekonomi dan lain-lain, Nerima weh kita. Ya. Itu rekening kita nambah terus tuh. di BCA Bank Sentral Akhirat, Masya Allah. Bank Sentral Akhirat. Ada aja singkatannya. Saya- Bank Sentral Akhirat nih. Jadi Masya Allah. apa sabar kita saat ini, terus kemudian tawakal kita tidak mengeluh gitu, terus bermunajat kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, itu makin banyak tuh rekening kita di akhirat tuh, pahalanya luar biasa. Masya Kita Allah. kirim Benar. terus ke sana. Dan jangan takut kalau misalkan kita mau berubah sekarang jangan mikir kita malas sholat karena masih banyak dosa, enggak. Allah tuh nungguin tobatnya kita. Jangan takut. Allah Maha Pemaaf ya, Iya. Maha Pembuka pintu taubat, Masya Allah. Ayo teman-teman, sahabat-sahabat Uma, Enggak ada kata terlambat. tidak ada kata terlambat. Terlambat. Diusahakan secepatnya berhijrah teman-teman, karena yakin segala macam musibah atau masalah yang ada di dunia tidak lepas dari izin Allah. Jadi semuanya atas izin Allah, maka itu kita tetap harus bersabar ya. Gitu. Karena memang hanya jalan ketakwaan, karena hanya jalan dengan agama semua masalah bisa selesai. Iya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia itu untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Masya Allah. Menyelesaikan masalah-masalah umat hanya dengan amal agama, hanya dengan agama. Idola itu. Semua Idola kita semua itu. Masya Allah, itu yang layak, yang the one and only menurut saya yang Iya, emang enggak ada layak lagi. dijadikan idola yang Betul. benar-benar ya. Dulu idola saya Kurt Cobain, Masya Allah. Backstreet Boys. Apa? Aduh, Segala Westlife saya nggak semuanya. tahu dulu, Masya Allah. Tapi sekarang luar Berarti biasa. pernah begini-begini juga dong ya dulu ya. Dulu saya kalau mau berangkat sekolah biasanya suka ngaca dulu. Tapi perasaan paling ganteng gitu. Oh, pakai minyak rambut dan lain-lain. Iya. Luar biasa. Gayanya kita sering ikutin Sering gitu ya. ngikutin.
Waduh, Luar biasa. Backstreet Boy itu siapa yang belah tengah tuh jadi tren Betul. keren banget gitu kan, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat umat, sahabat-sahabat muslim, kita telah banyak dapat ilmu nih saat ini, luar biasa. Masya Allah. Jadi mitos bahwa rezeki kita tertahan atau terlockdown itu ternyata bukan ya. Jadi rezeki itu hanya sebagian kecil saja. Kesehatan, keimanan kita, kepahaman akan agama itu adalah rezeki paling besar ternyata. Masya Allah, terima kasih Iya. nih. Aduh, ini ilmu yang sangat Ini- bermanfaat ini buat berkat kita nih ya. guru-guru kita ini. Aduh, ini juga guru saya, itu Aduh, juga Masya Masya Allah. Allah, Aduh, Masya Allah. semuanya guru-guru saya. Jadi kalau kita berkumpul, kemudian kita nolkan hati, semua akan jadi ilmu nih, gitu Betul, teman-teman. betul. Iya, benar. Tapi kalau kita Luar biasa. sudah merasa lebih baik, Aduh, aduh, bahaya juga. setiap ucapan Iya, orang tuh iya. kayaknya nggak ada nilainya buat Betul. kita. Iya, iya benar. Makanya jangan tutup ini. Ya, ini maksudnya ya kita titip pesan aja, jangan pernah memandang segala hal apapun dengan dunia, karena tujuan Allah adalah muliakan kita di langit, bukan di sini. Masya Allah. Gitu. Jadi ketika kita dikasih nikmat yang luar biasa di sini, kita perlu bertanya bahwa ini maksudnya apa nih Allah? Apanya gerain nikmat kita di dunia bakal nyiksa kita di akhirat gitu. Jangan pernah justru ya. jangan pernah berpandangan bahwa dari kacamata dunia selalu apa uang, apa uang, enggak, bukan. Jadi terus yang kedua, Allah itu ini tuh luar biasa banget dengan pandemi ini kalau orang bilang musibah, ini saya bilang ini berkah banget. Ini berkah di mana kita bisa manjatkan doa sebisa mungkin, bisa sujud sebanyak mungkin, karena waktu kita siapa yang bisa bikin kita, coba Anda ngajuin cuti ke kantor 2 bulan berturut-turut, mual aya nu ngasese, ini Allah yang ACC langsung 2 bulan sujud langsung. Enggak, tapi kalau ngajuin cuti 2 bulan, di ACC lebih malah. Cuti selamanya. Selamanya. Ya, ini luar biasa Jangan dong banget. Kang, ngeri Luar saya biasa kalau banget. cuti nih. Nanti dulu belum siap nih. Jadi Aduh. kalau misalkan ada yang ternyata tergerak pada hari ini, oh ternyata ini iya berubah sekarang. Mulai rubah mindset kita, jangan ke urusan dunia, bahwa mulai deh ngaji Al-Qur'an, tanya guru-guru, teman-teman yang lebih paham, karena di situ kita bakal tahu bahwa kita tuh di sini nggak akan selamanya, nih bumi bukan rumah kita. Kalau bumi rumah kita, ya pasti kita hidup bakal selamanya di sini. Ternyata enggak gitu. Kita bakal pergi, semuanya bakal pergi, yang kita bawa ya amal kita gitu. Jadi nggak ada kata berubah untuk Nggak ada berubah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Betul. Kita nggak ada kata terlambat untuk berubah. Jadi walaupun pada akhirnya kita orang pendosa, ini masih banyak waktunya nih. Waktunya Buat Kang Riri kita kasih 2 hari 2 malam lagi lah ya. Iya. Ya. Tadi nggak dikasih ya? Hah? Kita live-nya 3 hari 3 malam. Oh iya, gitu ya. Kita live 3 hari 3 malam. Nih ya. Tuh. Belum Ya kita udah. Oke. belum dibilangin ya? Ya. Santai kan atau gimana? Belum Habis. dibilangin ya? Oh iya, udah. Pokoknya jangan pernah berpikir bahwa semuanya ada dunia. Mulai rubah bahwa ini semua ada harus rubah tujuan kita, direction kita ke akhirat, gitu aja sih. Enggak. Wah, ini luar biasa. Saya speechless nih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ternyata Setiap kita sharing, ngobrol itu selalu ada sesuatu yang kita dapatkan. Masya Allah. Insyaallah. Keberkahan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik teman-teman Muslim, kemudian sahabat-sahabat Uma juga yang pada saat ini hadir dan sudah bergabung dengan kita dari tadi jam 8 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga sudah bergabung dengan kita. Kita hari ini belajar sangat banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat buat kita mengenai rezeki, mengenai sedekah. Sedekah. Jangan Tuh, lupa apa nih? kita insya Allah Musaji mau bikin studio khusus Masya Allah. buat live podcast Uma Tuh, ini. teman-teman, ini Masya ladang amal. Allah. Ini ladang amal deh, ladang Gitu. amal bener. Buat Jadi- dakwah, bukan buat main-main. Masya Allah. Alhamdulillah kita juga dibantu sama Kang Ian dari Uma juga. Masya Allah. Luar biasa. Masya Gitu Allah. untuk bisa mengadakan studio untuk live podcast Musaji di Masya Uma Allah. ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berdonasi, kami sangat membuka donasi dari Anda semua.
Untuk keterangannya nanti akan kita posting di postingan Musaji di Uma dan juga di Instagramnya Musaji. Keterangannya nanti semua lengkap ada di situ. Jadi memang kita saat ini Jadi sedang nanti nggak begini lagi. betul. Nanti benar-benar studio Kang Ri. Masya Allah, Kita keren nih. Masya Allah. Kita terus melakukan kegiatan syiar ini. Saya ngelamar jadi host deh biar tampil. boleh. Boleh. Jadi kita syiar terus salah satu dengan kita membuat studio baru ini ya, Ya. gitu. Juga supaya lebih comfort, supaya lebih nyaman dan mungkin host atau narasumber juga nanti kita akan undang lebih banyak Ya, lagi. Masya Allah. Kita akan Bahkan tidak menutup kemungkinan Betul. kalau ada yang mau misalnya Kang Riri kan ada akun umahnya sendiri. Iya. Mau live di sana nggak apa-apa. tidak apa-apa, Masya silakan, Allah. ini luar biasa. Apalagi nih. Kang Riri sih Musaji ya gitu. Iya. Kalau Oke, yang Musaji. di luar dari Musaji sendiri pun kalau memang mau ini ya kita Masya akan. Allah. Iya. Masa guru nggak boleh pakai, Oh, iya gimana dong, sih? Gimana sih? Gimana sih? Ini gurunya Bikin. guru nih.